Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabito Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Majelis Wali Amanat MWA Universitas Hasanuddin menggelar rapat finalisasi peraturan yang menjadi dasar hukum penguatan jejaring dan kerjasama institusi. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas menilai jika urgensi peraturan ini sebagai landasan kebijakan rektorat dalam membangun kemitraan berkelanjutan. Rapat finalisasi ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan Majelis Wali Amanat MWA dengan arah pembangunan kemitraan akademik dan non-akademik yang sedang digencarkan oleh Universitas Hasanuddin. Rapat tersebut digelar Kamis 24 April 2025 di ruang rapat MWA Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Unhas Tamalan Ria. Hadir dalam rapat ini, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi Sains Teknopark, Dr. Fauzi R. Rahim SEMSI CAVIAPP, serta Ketua MWA Unhas, Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde MSI. Dikatakan Wakil Rektor 4 Profesor Adi Maulana, regulasi yang disusun ini merupakan perangkat penting untuk memperluas jaringan kerjasama lintas sektor. Peraturan ini pula telah mengakomodasi strategi-strategi kelembagaan yang selama ini dibangun, termasuk penguatan sinergi antar unit dan perluasan mitra global. Sementara Ketua Majelis Wali Amanat Unhas, Profesor Andi Alimuddin memberikan pandangan mengenai urgensi peraturan ini sebagai landasan kebijakan rektorat, khususnya dalam membangun kemitraan berkelanjutan. Majelis Wali Amanah melakukan rapat berkaitan dengan peraturan MWA tentang jejaring dan kerjasama, di mana peraturan ini mencoba memberikan payung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh rektorat, dalam hal ini rektor di dalam mengimplementasikan baik jejaring bersifat akademik maupun jejaring berkaitan dengan non-akademik. Sehingga dengan demikian, dengan terbentuknya peraturan MWA ini akan memberikan payung kepada pihak universitas untuk melakukan kemitraan-kemitraan baik secara akademik maupun non-akademik. Saya pikir ini menjadi harapan kita dari rapat kita hari ini untuk memutuskan tentang peraturan MWA sebagai payung untuk kebijakan-kebijakan rektor ke depan, terutama di dalam membangun kemitraan. Profesor Andi Alimuddin menambahkan, finalisasi peraturan ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mendukung transformasi Unhas sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan unggul di kancah nasional maupun global. Handra Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan turut mendukung Pekan Sehat Mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan memperkenalkan pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan menyebut jika Pekan Sehat Mahasiswa merupakan sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan layanan kesehatan. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Pekan Sehat Mahasiswa yang berlangsung 21 hingga 25 April 2025. Dalam Pekan Sehat, mahasiswa Unhas diberikan pelayanan kesehatan gratis yang dapat diakses oleh mahasiswa di klinik Fakultas Kedokteran Unhas dan di sejumlah tempat strategis lainnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan turut mendukung Pekan Sehat Mahasiswa Unhas. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD AKK, turut hadir dalam kick-off program ini pada Selasa 22 April 2025. Prof. Gufron di kegiatan itu memperkenalkan aplikasi mobile JKN kepada mahasiswa Unhas. Ia menyebut jika mobile JKN adalah inovasi digital yang memudahkan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN. Fitur dalam mobile JKN beragam, mulai dari antrian daring, konsultasi medis, hingga edukasi kesehatan yang dapat diakses melalui ponsel. Sekarang ini dengan mobile JKN itu merupakan super app
Dan tidak hanya satu aplikasi, berbagai aplikasi ada di situ, termasuk untuk tidak antri. Jadi dengan mobil JKN itu bisa daftar, nanti dilayani jam berapa, bisa dari rumah antrinya. Tidak hanya itu, dia bisa cek ya vaskes yang kalau pergi kemana itu paling dekat di mana. Tidak berhenti di situ juga, dia bisa konsultasi medis loh. Bahkan bisa screening pakai mobil JKN dan lain sebagainya. BPJS Kesehatan juga mengapresiasi inovasi Universitas Hasanuddin yang menggelar Pekan Sehat bagi mahasiswa dan alumni. Menurutnya, kegiatan itu adalah contoh sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan layanan kesehatan. Kita apresiasi ya kepada Unhas ya, terutama Pak Rektor ya Prof. Jamaluddin Jompa yang luar biasa inovasinya ya. Jadi beliau memiliki inisiatif ya, inovasi untuk ada pekan sehat ya mahasiswa. Ini tidak semuanya meskipun sebetulnya sudah melakukan pemeriksaan gratis semuanya, tetapi ini diperluas ya, dan nanti mereka bisa kerjasama dengan BPJS menjadi peserta aktif gitu. Prof. Ali Gufron pun berharap mahasiswa melek informasi terkait layanan kesehatan digital. Karena di dalam mobile JKN sudah tersedia kurikulum kesehatan, edukasi, dan fitur pelayanan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri. Sinergi ini juga mendekatkan layanan BPJS Kesehatan kepada generasi muda, sekaligus mendorong digitalisasi pelayanan di lingkungan pendidikan. Rahma Humairah, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, di era modern ini tak sedikit yang mengubah gaya hidupnya menjadi jauh lebih sederhana, atau yang dikenal dengan gaya hidup Yono atau You Only Need One. Lantas bagaimana dampak dari kebiasaan gaya hidup itu jika dibandingkan dengan gaya hidup YOLO? Simak informasi berikut ini. Gaya hidup YOLO dan YONO adalah dua akronim yang kini populer di tahun 2025. Keduanya mempresentasikan pola pikir kritis sebagai respon terhadap dampak gaya hidup, khususnya dalam kesadaran finansial yang semakin penting di tengah ketidakstabilan ekonomi global saat ini. Jika dilihat pada kondisi sekarang, orang-orang lebih cenderung memilih gaya hidup YONO dan meninggalkan gaya hidup YOLO yang sebelumnya banyak diterapkan. Pasalnya, gaya hidup YONO mengajarkan seseorang untuk lebih bijak dan berorientasi pada masa depan. Sementara gaya hidup YOLO cenderung konsumtif dan mengejar kesenangan sesaat atau hanya mementingkan diri sendiri. Menurut dosen psikologi Unhas, Syurawasti Muhyiddin menilai jika seseorang yang menerapkan gaya hidup YONO ataupun YOLO biasanya karena pengaruh personal value atau dorongan diri sendiri maupun lingkungan sosial. Syurawasti Muhyiddin mengatakan jika gaya hidup YONO sebenarnya memberikan dampak yang baik bagi yang menerapkannya. Misalnya adalah menghemat pengeluaran, membangun kesejahteraan mental, hingga kebiasaan menabung dan investasi. Namun, jika gaya hidup YONO diterapkan berlebihan, juga justru hanya akan berdampak buruk. Seperti takut keluar pada zona nyaman karena ketidakberanian dalam mengambil resiko. Style YONO dan YOLO ya, itu bisa menjadi suatu lifestyle itu juga dipengaruhi oleh, kalau saya melihatnya dan dari berbagai literatur ya yang ini pernah saya baca, sangat dipengaruhi juga oleh personal value dan juga belief seseorang terhadap hidupnya, bagaimana cara dia memandang hidup gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana norma sosial yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya dia bersama-sama dengan orang yang mendukung paradigma cara pandang ini, dia akan lebih mudah ke sana itu. Istilahnya subjective norms itu. Norma yang di sekitarnya melakukan itu, jadi dia juga terdorong untuk melakukannya. Tapi saya kira ini banyak dikaitkan dengan personal value orang, pilihan orang gitu pada saat itu. Saya juga melihat fenomena ini barangkali adalah upaya kita untuk mencapai kesejahteraan mental ya gitu. Psychological well-being, dan itu adalah tujuan hidup manusia sebetulnya ya secara umum. Dari psikologi juga memandang manusia ingin ke sana. Tapi
caranya seperti ini. Dan menurut psikologi positif, segala bentuk cara itu asalkan dia optimum itu yang bagus gitu. Jadi kalau ada yang over, terlalu misalnya mengikuti tren ini atau terlalu memilih ini, tidak bagus juga gitu. Tapi kalau ada juga yang kebalikannya itu tidak bagus juga, jadi optimum gitu. Contoh kalau ini kan barangkali kalau you only live once itu berarti orangnya mungkin mau mencoba hal baru kan, dia cuma hidup satu kali nih. Coba kalau itu over, kita mungkin tidak akan takut pada resiko, tidak mempertimbangkan. Tapi kalau juga dia underuse, mungkin kita orang yang tidak mau berani keluar dari zona nyaman kayak gitu. Jadi optimum aja gitu. Dampaknya tentunya ya ke itu tadi ya, misalnya kalau terlalu banyak eksplorasi malah mungkin kesehatan seterusnya. Jadi tergantung sebetulnya bagaimana kita menerapkannya, baru dampaknya tergantung itu gitu. Berbeda dengan YOLO, Yono mengedepankan efisiensi dan penghematan, juga memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan melalui prinsip minimalisme dan pengendalian diri. Pola pikir ini mendorong seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Syurawasti menambahkan, dengan banyaknya istilah penerapan gaya hidup termasuk YOLO dan Yono tetap memiliki dampak positif maupun negatif, sehingga setiap individu tidak berlebihan dalam menerapkan gaya hidup yang dipilihnya. Zulkarnain, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.